Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi Kate. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Ya, seperti yang saya sampaikan pada beberapa waktu kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Apakah Pak Erik sudah siap? Siap Kate. Nah, untuk persiapan proses pembelajaran pada besok hari, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, jadi pada pembelajaran esok hari itu tujuan pembelajaran yang saya capai yaitu murid itu dapat mengidentifikasi informasi-informasi penting di dalam teks yang dibacakan. Ya, kapan murid tahu kalau mereka telah mengidentifikasi informasi penting dari teks yang telah dipelajari tersebut, Pak? Jadi di saat murid bisa menyebutkan informasi penting yang ada di dalam teks yang mereka dengar. Contoh misalnya mereka dapat menyebutkan peristiwa apa dan lokasi kejadiannya. Ya. Baik Pak Erik, bagaimana rencana atau strategi Pak Erik agar murid bisa memahami informasi teks dalam bacaan tersebut, Pak? Saya akan berencana mengajak mereka menonton sebuah video yang berisi tentang sebuah berita. Menurut Pak Erik, bagian mana dari pembelajaran yang paling ingin Bapak lihat perkembangannya, Pak? Jadi bagian yang ingin saya lihat yaitu ketika murid itu aktif ya menganalisis atau mengidentifikasi informasi penting di dalam video tersebut. Baik Pak Erik, tadi Pak Erik menyebutkan murid aktif. Nah, menurut Pak Erik, hal apa yang bisa membantu mereka untuk menjadi lebih aktif, Pak? Jadi saya akan mengajar murid menonton video melalui channel YouTube dan juga akan mengatur kelompok mereka, akan mengelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok. Baik Pak Erik, saat observasi nanti, bagian itu yang akan saya perhatikan ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak refleksikan setelah pembelajaran nanti? Baik, saya ingin melihat ya tahu bagaimana cara saya mengajar dan mengajak anak-anak yang menonton video bisa membantu mereka untuk lebih banyak bertanya dan berpikir. Baik Pak Erik, saya berharap semoga pembelajaran pada besok hari bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Sukses selalu Pak Erik. Terima kasih Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, terima kasih. Pertama, Pak Guru, hari ini senang sekali bisa bertemu dalam keadaan sehat, adik-adik sehat, dan juga sehat. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Tuhan, maka sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sudah berikutnya Bapak hari ini akan mengajar kepada kalian materi pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya, yaitu tentang teks atau apapun yang sering kalian dengar, itu berita atau pengumuman ya. Nah, sebelum pada akhir pelajaran ini Pak Guru ingin kalian itu pertama bisa mengidentifikasi, mengenali informasi penting kalau mendengar semacam berita atau teks atau pengumuman yang dibacakan. Artinya setelah mendengar berita itu anak-anak atau kalian semua bisa mengerti informasi penting di dalam berita tersebut. Nah itu itu yang Bapak harapkan setelah pembelajaran. Nah berikut Pak Guru mintanya di rumah kan ada semua TV ini. Ada. Ya, di TV itu untuk apa TV? Untuk mendapatkan berita, nonton berita. Nah, kalau yang suka nonton berita ini siapa? Saya Pak. Silakan. Itu berita apa yang pernah dengar atau baru-baru terjadi? Iya, yang saya ikuti Pak Guru itu terkait dengan demo. Bagus, terima kasih. Siapa lagi? Saya Pak, Apa itu? ya waktu itu saya melihat langsung yang ditayangkan di televisi letusan gunung berapi di Kecamatan Ibu. Di Kecamatan Ibu. Baik, terima kasih. Nah, itu yang contoh-contoh teks bacaan atau yang kalian dengar dan kemudian penting sekali untuk memahami informasi di dalamnya. Nah, itu yang akan Bapak ajarkan hari ini, bagaimana ada materi atau berita, kemudian kita sama-sama mengamati, memahami isi berita tersebut. Nah, sebelum Bapak lanjut,
Sekarang Bapak mau buat kelompok ya. Ada berapa orang ini? 6 pas. Jadi kalau 6 ini mau berapa kelompok? 2 saja ya. Terus sepakat yang ini ya. Ini kelompok 1. Yang 3 orang di belakang kelompok 2. Nah, ini sudah tahu masing-masing atau posisi masing-masing. Nah, masing-masing kelompok akan Bapak tayangkan sebuah berita ya. Nanti silakan lihat baik-baik dia punya isi berita ya. Berita hari ini, Gunung Ibu kembali meletus. Pada tanggal 16 Januari tahun 2025, Gunung Ibu yang terletak di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat kembali mengeluarkan abu vulkanik dan semburan api. Warga yang tinggal di sekitar gunung diimbau oleh pemerintah untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk mencegah bahaya semburan panas yang berasal dari gunung tersebut. Hingga saat ini, tidak ada korban jiwa dari letusan Gunung Ibu. Warga pun telah mengungsi. Sekian berita hari ini, terima kasih. Sudah ada punya berita? Sudah. Jelas semua terdengar? Ada? Jelas? Jelas. Nah, kalau begitu Pak Guru mau tanya sedikit ini tadi itu Low battery. Please charge. iya. Berita apa yang kalian dengarkan itu tentang apa? Saya Pak Iya, silakan. terkait dengan letusan gunung. Oh, jadi beritanya tentang letusan gunung. Nah, itu peristiwanya apa? Peristiwa apa? Sekarang selain itu ada lagi yang apa? Ya, terjadilah letusan gunung sehingga warga yang ada di sekitar itu mengungsi ke tempat yang jauh. Lebih jauh baik. Terima Maka kasih. mengamankan diri. Mengamankan diri baik. Terima kasih luar biasa jawaban. Nah, masih ada silakan. Yang saya lihat tadi itu itu pada tanggal 16 Januari 2025. Iya, luar biasa. Jadi ada dia punya tanggal, kapan, tanggal, bulan dan tahun. Terus ada lagi selain peristiwa, terus dia punya akibat, baru waktunya. Tempatnya Iya, silakan. Halmahera Barat. Iya, terima kasih ya Halmahera Barat. Tepatnya di mana Pak? Ada yang sama lengkap? Iya, di Kecamatan Kecamatan Ibu. Jadi anak-anak sekalian, itu contoh dari informasi-informasi penting yang ada dalam sebuah berita. Jadi kita mendengar berita atau apapun pengumuman yang dibacakan, kita dengar harus mengetahui informasi penting tadi. Contohnya apa peristiwanya, kemudian kalau tadi tanggal 20 itu apa? Waktu baru yang ibu tempat ya, dan bagaimana atau akibat dari peristiwa itu tadi sudah. Nah, ada yang bisa menambahkan satu lagi yang belum terjawab di situ tentang apa lagi? Jumlah korban jiwa selamat Pak. Iya, betul sekali, jumlah korban jiwa yang selamat. Ya, jadi di sana itu tadi informasi ada korban jiwa atau tidak? Sudah selamat. Nah, baiklah, berikut. Pak Guru minta setiap kelompok nanti mengerjakan ini ya, sebentar Pak Guru tanyakan. Silakan jawab pertanyaan yang ada. Iya, ada di sini. Masing-masing kelompok ini boleh membagi. Silakan mana yang menjawab. Ada berapa ini? Ada 5, ya 6 malah. 6 tertentu. Ya, silakan dijawab definisi ya. Sudah, cepat-cepat ini karena ini dia punya mulut sebesar. Ya, nama-namanya. Masih ada. 1 dari kelompok 1 silakan jawab. Pertama, ada yang bisa pilih saja mau jawab yang mana? Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Yang mana? Jawab kelompok 2. Jawab yang paling pertama tuh. Apa itu?
Ya, sana pertanyaannya itu kan apa peristiwa yang terjadi dalam berita. Peristiwa tadi yang ditayangkan dalam berita itu tentang letusan gunung berapi yang ada di Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Iya, tepuk tangan dulu. Satu terakhir kita kelompok 2 yang ini, sekarang kelompok 1. Ayo. Ya, ini yang ada yang Yang saya mau jawab, di mana peristiwa itu terjadi? Iya, silakan. Peristiwa yang terjadi itu di di Kecamatan Ibu di Kabupaten Halmahera Barat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu yang sudah mewakili. Sisanya Pak Guru kasih PR di rumah ya, jangan lupa. Besok juga bisa. Selanjutnya, karena ini sudah mendekati mau selesai pelajaran kita, Pak Guru ingin kita sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang bagaimana mendengarkan informasi penting ya. Dimana penting sekali untuk kita mengenali apa-apa yang penting dari informasi itu ya, yang tadi itu apa yang terjadi, kapan, di mana, bagaimana, dan bisa ditambahkan dengan mengapa itu peristiwa itu terjadi gitu. Nah, masih ada yang mau tanyakan Pak Guru sebelum kita tutup? Pak Guru mau tanya ini bagian mana pelajaran yang sudah dipahami atau yang belum dipahami yang mana? Pak Guru, Ya, saya mau tanya nih Bapak Guru nih. nah, Peristiwa tadi yang terjadi itu seharusnya itu ada bantuan dari pemerintah begitu. ya, Karena butuh makan, pakai gitu harus dimiliki. ya. Ada ini tinggal di mana? Saya tinggal di sana. Oh, kan itu terjadi jadi bantuan itu sementara di jalan ya, sementara dalam pemerintah itu dia memperhatikan betul. Jadi ini sementara proses pengantaran logistik bantuan ada lagi. Tapi sudah bagaimana pertanyaan? Sudah ya? Senang belajar hari ini? Senang. Terima kasih. Selamat siang Pak Erik. Siang ini. Wah, saya melihat proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi itu berjalan sangat luar biasa ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah pembelajaran tadi Pak? Saya merasa senang karena ada sebagian besar mungkin terlibat aktif di dalam diskusi dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Begitu ya Pak. Menurut Bapak, bagian mana dari pembelajaran yang dilakukan tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah Bapak susun Pak? Jadi bagian yang sudah sesuai itu pada saat murid aktif menjawab atau berdiskusi di dalam kelompok mereka. Nah, hal apa yang membuat mereka lebih aktif pada saat itu Pak? Menurut saya mungkin karena murid itu melihat tayangan video yang saya tampilkan. Jadi pada intinya karena memanfaatkan digital ini dalam hal ini channel YouTube dalam menampilkan materi yang saya ajarkan. Ternyata penggunaan digital itu sangat berpengaruh ya Pak bagi keaktifan siswa dan juga dalam proses pembelajaran Bapak tadi. Betul, betul. Nah, Pak Erik, jika pembelajaran ini Bapak lakukan lagi, hal berbeda apa yang akan Bapak lakukan kemudian hari Pak? Saya akan membagi peran ya dari murid-murid ini di dalam kelompoknya agar mereka lebih aktif lagi di dalam bertanya maupun berdiskusi di kelompok ini. Luar biasa Pak, ide itu menurut saya sangat menarik ya Pak. Nah, bagaimana Bapak akan merancang pembagian kelompok tersebut Pak? Atau pembagian peran dari setiap murid-murid? Jadi saya akan secara spesifik lagi menentukan masing-masing murid itu tugas yang akan mereka kerjakan ya dalam saat mereka berdiskusi. Baik Pak, saya sebagai kepala sekolah sangat berharap semoga pembelajaran selanjutnya semakin lebih baik. Semoga Pak Erik tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita ya Pak. Terima kasih Bu Kep atas bimbingannya, arahannya selama pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Baik Pak Erik, sukses selalu Pak Erik. Terima kasih.